Ya, memang tadi perlu saya sampaikan kembali juga kepada pemirsa bahwasanya dari indikator-indikator yang dihasilkan BPS tentunya merefer pada hasil survei yang kita lakukan. Survei kan punya satu periode ya. Jadi nanti ketika kita sudah melalui tahapan pendataan lapangan, kemudian kita lakukan pengolahan, baru kita lakukan proses sajian hasil diseminasinya terkait dengan rilis indikator yang tadi dihasilkan dari survei kita. Salah satunya adalah tadi kemiskinan. Kemiskinan itu setiap tahun ya kita rilis sebanyak 2 kali. Jadi periode Maret dan juga September. Nah, itu berdasarkan kegiatan survei kita namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Baik.
Jadi artinya dalam 1 tahun itu ada 2 kali ada periode gitu Pak ya? Untuk bulan Maretnya ini supaya teman-teman juga pemirsa barangkali pengen tahu gimana sih data kemiskinan. Kalau data di bulan Maret yang kita rilis itu baik itu nasional, provinsi sampai agregasi tingkat kabupaten kota. Akan tetapi kalau untuk bulan Septembernya kita hanya merilis untuk levelnya nasional dan kepentingan untuk provinsi saja, tidak sampai kabupaten kota. Jadi tingkat provinsi aja Pak ya? Iya. Nah ini mungkin ada juga Pak Samsul yang merupakan ketua tim statistik sosial Pak ya. Nah ini tadi kan disampaikan juga itu hasil dari rilis itu tadi. Nah mengenai ini kita tidak menyebutkan angkanya, mungkin secara garis besarnya bagaimana hasil mengenai potret kondisi kemiskinan terkhusus di Sumatera Selatan, bagaimana itu naik turunnya untuk di tahun ini Pak? Terima kasih Pak Ilham. Perlu saya sampaikan bahwa rilis kemiskinan untuk Maret 2023 ini setelah dilaksanakan tanggal 15 Juli 2023 yang lalu, di mana saya sendiri sih yang merilisnya. Nah, memang sih kemiskinan ini semua orang menantikan apakah naik atau turun, apalagi pemerintah provinsi yang sebagai pengambil kebijakan terkait dengan apa yang harus dilakukan dalam kemiskinan itu. Alhamdulillah sih di tahun 2023 ini kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan turun. Turun mengalami penurunan Pak ya. Walaupun tipis, tetapi alhamdulillah ada progresnya. Program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi selama ini ada hasilnya. Ada hasilnya. Ini menyentuh semua masyarakat artinya ya. Kayak ada bantuan ini, bantuan itu, dan juga perbantuan modal juga untuk teman-teman UMKM gitu. Dan tentunya untuk Manca Bicara juga silakan yang pengen bertanya-tanya kepada dua narasumber kita yang sudah hadir saat ini, silakan di 351656, teleponnya bakal kita angkatkan. Dan ini kita coba ke Pak Wahyu lagi Pak ya. Ini kita pengen tahu dengan insight yang tadi di awal-awal sudah saya sampaikan, yang dimana ini menjadi poin dari tugas teman-teman di BPS. Dan mengenai hal itu, bagaimana kebijakan penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan saat ini Pak? Iya, tentunya tadi melihat angka yang tadi, tentunya pemerintah daerah memberikan satu langkah-langkah. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Samsul bahwasanya tugas BPS kan memotret ya. Jadi apa yang sudah dilakukan program-program pemerintah, apakah dia berhasil atau dalam tanda mungkin atau kurang gitu, dari sisi mana yang harus ditingkatkan lagi. Kan tetapi tadi berdasarkan catatan kami, kita bisa terus diturunkan gitu ya, dan itu akan nanti berpengaruh kepada tingkat penurunan kemiskinan. Salah satunya misalkan adalah bantuan langsung tunai, gitu kan. Terus kemudian beberapa program-program pemerintah untuk menyasar keluarga kelas bawah, tentunya dengan peningkatan pendapatan, kemudian juga memperbaiki memperluas data 10.000 lebih kepala keluarga yang ada di Kota Palembang ini tidak masuk dalam data penerimaan bansos. Nah, apakah ini juga ranahnya BPS juga? Apakah ini ada kaitannya juga? Nah ini pas betul nih waktu momen sekarang ini perlu saya sampaikan. Jadi memang kalau kemiskinan yang dirilis oleh BPS adalah kemiskinan makro. Makro, jadi beda ya? Persentasenya. Nah, saja. Bukan kemiskinan mikro yang by name, by address. Jadi memang informasi yang kita sampaikan saat ini adalah terkait besaran berapa banyak sih persentase penduduk miskin yang ada di Sumatera Selatan. Akan tetapi untuk kemiskinan mikronya tentu ada kementerian sektoral seperti Kementerian Sosial, kemudian juga ada di BKKBN yang punya data. Nah BPS memang pernah ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pendataan untuk melihat bagaimana sih kemiskinan by name by address, tapi memang tadi yang sampaikan saya di awal bahwa kita dinaungi undang-undang Pak Ilham. Jadi undang-undang nomor 16 tahun 97, kita tidak boleh memberikan informasi individu atau tadi by name by address, karena kita akan melanggar undang-undang kita sendiri. Diatur dalam undang-undang kita Pak ya. Menampilkan informasi individu seseorang ini kondisinya begini, kita nggak boleh. Jadi makanya
kita tidak mengeluarkan angka kemiskinan mikro tadi. Terkait dengan tadi yang bantuan-bantuan itu ya memang itu ranahnya kementerian lain, ya memang dirasa ya ada satu program yang belum tepat sasaran. Dan mungkin masyarakat pada bulan tahun lalu pernah datangi petugas juga dalam rangka pelaksanaan kegiatan registrasi sosial ekonomi. Ini juga salah satunya pendataan yang dilakukan oleh BPS untuk mendata seluruh penduduk masyarakat bukan hanya di Sumatera Selatan, secara nasional untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonominya. Nanti akan dilihat pemeringkatan penduduknya itu tadi sampai bagaimana klasifikasi penduduk kita yang sangat miskinkah, atau rentan miskin, atau mungkin yang mampu gitu. Tapi sekali lagi data itu juga meskipun BPS yang mendatanya, tapi tidak dikeluarkan oleh BPS. Ini minusnya. Kita tentunya institusi pemerintah kita berikan ke pemerintah pusat dan nanti tata kelolanya ada di kementerian atau lembaga tertentu yang memang ditunjuk oleh presiden nantinya. Jadi sudah dijawab ya, jangan sampai nanti pendengar kita atau Mance Bice BPS yang mendata, kok data saya nggak masuk di yang daftar menerima bansos, dujuk-dujuk datang ke kantor BPS mau buka Wahyu jadi. Dan tentunya juga dari teman-teman di BPS tadi kan ada Pak Sam mengumpulkan data melalui pendataan registrasi sosial ekonomi yang sudah selesai kami laksanakan. Kemudian kami sampaikan ke pemerintah pusat, di antaranya dalam Bappenas dan Kemenkyu, untuk menyusun tata kelola seperti apa penggunaan atau pemanfaatan data registrasi tersebut ke masyarakat. Nah, kami sudah selesai tugas kami pendataannya. Ketika keluar itu urusan kami tidak lagi mengintervensi pemerintah. Apakah memang jadi cukup di sana aja Pak ya? Apakah penduduk itu sudah didata atau belum? Kami sudah selesai di pendataannya itu. Tahapannya sudah panjang, mulai dari tahun lalu 2022 sampai kemarin bulan Mei itu panjang rangkaiannya. Dan insya Allah semuanya sudah masuk ke dalam database kami gitu. Karena ini sensus ya, seluruh penduduk didata di dalam registrasi sosial ekonomi itu. Tetapi nanti kenyataannya ketika data itu rilis atau itu di luar wewenang kami ya, karena sudah ada di Bappenas dan Kementerian Keuangan dan juga mungkin Kementerian Sosial juga yang akan memaparkan tersebut. Itu saja Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak ya, ini luar biasa sekali. Dan juga ini mengenai teman-teman di BPS juga yang tadi sudah banyak dijawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Dan kita sedikit pengen tahu nih Pak, flashback di waktu COVID. Bagaimana itu kondisi, terkhusus di Sumatera Selatan atau Kota Palembang, mengenai angka kemiskinannya itu? Sebagai ini aja sih, kayak kita tahu bahwa COVID itu dengan datang secara tiba-tiba, dan kami waktu itu juga sedang melaksanakan tugas sangat besar, itu sensus penduduk 2020, sehingga kami melakukan metode kombinasi menggunakan SP secara online, dan ini juga berakibat terkait dengan angka kemiskinan yang khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita lihat di kejadian COVID kan 2020 ya, awal-awal ya. Waktu itu di Maret 2020 angka kemiskinan di Sumatera Selatan itu sekitar 12,66. Itu naik dan sebenarnya masih belum berpengaruh karena masih di awal COVID. Yang sangat berpengaruh itu di di September 2020. Jadi peningkatannya itu hampir 1 tahun gitu ya. Di periode yang kedua di tahun yang sama ya, 2020 di September itu naik menjadi 12,98. Nah, itu menjadi angka miskin yang tertinggi selama 5 tahun terakhir ya. 12,98 akibat dari COVID tadi ya. Di 2018 aja angka kemiskinan di Maretnya hanya sebesar 12,80. Ketika ada COVID 12,98. Nah, itu terasa banget lah istilahnya kalau angka-angkanya gitu ya. Iya, kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan. Ya, karena itu meratanya banyak PHK. Ada juga usaha-usaha stop. Dipaksa gitu PHK. Jadi itu angkanya pasti
peningkatannya luar biasa sekali gitu. Oke, dan macam bicara dulu gara-gara sebelum kita bakal lanjutkan kembali karena menarik sekali obrolan kita untuk di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita break dulu untuk beberapa informasi yang berikut ini. Iklan bentar ya Pak ya. Oke. Berapa menit ya? Ini mungkin 4 menit. 4 menit. Nah. Kering ya? Minum dulu Pak. Iya, saya puasa. Oh puasa. Aku tadi makan pizza Om. Malam. Oh makan. Sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia. Berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua. Oke, kita masuk lagi Pak ya.
Oke, Mencebica dulur gala-gala dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di sini dan kita masih di obrolan Sriwijaya Pagi. Untuk di kesempatan kali ini kita masih dengan rekan-rekan dari BPS Provinsi Sumatera Selatan. Kita masih dengan Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, SSI, SSTMSI, yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, dan juga didampingi dengan Bapak Syamsul Munawar, SSTMSI, yang merupakan Ketua Tim Statistik Sosial. Oke, dan Pak Wahyu dan juga Pak Syamsul, ini tadi kan sudah disampaikan bahwasanya teman-teman dari BPS ini sudah melakukan mengenai pengumpulan datanya dan lain sebagainya juga ya. Kita pengen tahu sistem apa yang digunakan oleh BPS Sumsel untuk pengambilan data masyarakat di bawah garis kemiskinan. Siapa yang mau jawab, Pak? Bapak, Oke. Iya, silakan. Jadi begini, Pak Ilham, ini juga perlu diketahui oleh teman-teman masyarakat semua, bahwasanya ketika kita ingin mengukur garis kemiskinan atau mengukur angka kemiskinan, itu diawali dengan kegiatan survei. Tadi saya sampaikan survei sosial ekonomi nasional. Itu pelaksanaannya itu adalah di bulan Maret. Nah, pada bulan Maret mekanismenya adalah kita mendatangi rumah tangga atau keluarga, kemudian kita menanyakan terkait dengan klasifikasi itu, kita lakukan pendataan itu, walaupun tidak lengkap ya sampel, tapi sesuai dengan klasifikasi tadi kelas rumah tangganya kita datangi. Nanti kita datangi bagaimana pola pengeluarannya, pola konsumsinya, nanti kita rangkum semuanya, Pak Ilham. Nah, setelah melalui tahap pengolahan, kemudian kita akan dapatkan itu tadi konsumsi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasanya dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran konsumsi. Jadi selama ini mungkin masyarakat membayangkan kemiskinan kan ada kemiskinan relatif, kemiskinan absolut. Kalau kita mengukur dengan relatif ya nggak ada bandingannya, gitu kan. Tapi kita punya satu metodologi, satu konsep bahwasanya pendekatannya adalah pendekatan konsumsi, baik itu konsumsi makanan, kemudian konsumsi non makanan. Nah, yang terpenting konsumsi makanan ya, di mana untuk mengukur garis kemiskinan pendekatannya adalah konsumsi yang dilakukan oleh penduduk merefer pada 2100 kalori. Jadi harapannya dalam setiap hari ketika dia mampu mengkonsumsi di atas makanannya 2100 kalori, itu mereka anggapannya mampu, ada tenaga, ada batas ukuran minimal lah. Mereka dianggap untuk tidak miskin, dan kemudian ditambah dengan pengeluaran non makanannya. Ini yang mungkin kadang belum banyak orang mengetahui. Anggapannya ketika dalam satu komunitas, Pak Ilham, bahwa saya nggak mampu beli ini, mereka ada yang mampu, itu dianggap saya miskin. Tapi enggak. Yang benar yang kita maksud miskin adalah pendekatan dari sisi pengeluaran konsumsi, itu SOP kami. Gitu. Jadi realnya di sana gitu Pak ya? Bukan penyampaian yang disampaikan tanpa ada data di sini. Ada tambahan juga sih. Ada tambahan, silakan Pak. Karena gini, masyarakat kalau ditanya perbedaannya, makanya pengeluaran dengan pendapatan, pengeluaran itu pasti akan selalu diungkapkan. Oh, saya makan ini. Tapi kalau pendapatan enggak, pasti disembunyikan. Makanya kadang kalau tanya pendapatan itu pasti underestimate. Makanya kami pendekatannya di pengeluaran. Kemudian tadi perbedaan yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa Susenas ini mendapatkan angka yang makronya ya, sedangkan biasanya masyarakat itu miskin di keadaan dirinya sendiri atau melihat mengukurnya itu fisik rumahnya dan sebagainya ya. Nah, itu ada perbedaan, jangan sampai ada salah persepsi. Ya. Misalkan saya harusnya miskin dapat ini, padahal di angkanya yang kami ukur adalah pendekatannya di pengeluarannya itu. Ini menarik juga Pak. Gitu. Yang disampaikan oleh Pak Syamsul tadi kan, kayak itu mengenai
pendapatan tidak diungkapkan, tapi mengenai pengeluaran itu yang diungkapkan. Karena ada juga yang kita tidak menyebut siapa gitu kan, rumahnya biasa saja, tapi pakai iPhone gitu. Itu kan yang bagaimana gitu kan? Yang seperti itu sering ditemukan gitu Pak di lapangan gitu ya. Termasuk juga Pak Syamsul ya, ini yang merupakan tim statistik di lapangan. Bagaimana Pak faktor-faktor yang menyebabkan hal itu? Apakah masyarakat ini ketika didatangin takutnya nanti diminta apa gimana gitu? Atau apa? Memang pengalaman pendataan Susenas ini kalau kami sebutnya adalah mother of survey. Mengumpulkan data di responden dan kami juga melihat kondisi rumah tangganya juga sih, karena dengan banyaknya pertanyaan itu ada bahkan sampai ada 3 jam bertanya itu ya. Kalau secara bercandaannya dari mulai tegak duduk begini sampai bersender sampai tiduran gitu. Saking banyaknya pertanyaan itu tadi. Tapi kami alhamdulillah sih petugas kami dengan SOP yang sudah dilakukan, alhamdulillah sih berjalan gitu ya. Berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sih responden juga menerima. Karena juga kebutuhan angka ini bukan hanya untuk BPS sendiri, untuk masyarakat, ada apalagi untuk di situ. Pemerintah pusat provinsi ya, sebagai pengambil kebijakan itu gitu. Iya, ini sebagai edukasi juga Pak. Mungkin untuk masyarakat kita atau Mancek-Bincek yang saat ini tengah monitor di obrolan kita di pagi ini, boleh disampaikan supaya masyarakat itu jangan takut gitu ketika didatangin gitu. Jadi masyarakat itu kalau ditanya open aja petugas gitu. Petugas BPS sambutlah gitu ya petugas BPS itu. Karena sejatinya data-data yang akan kita mintakan, kita dapatkan informasinya itu akan kita olah ya, kemudian nanti menjadi informasi yang sangat penting gitu, yang tentunya nanti kembali kepada masyarakat gitu. Ya jujur ketika nanti masyarakat tiba-tiba abai ataupun tidak memberikan data yang sesungguhnya, atau mungkin ya ada yang masyarakat yang menurunkan konsumsinya misalkan, tentu juga akan jadi bias. Begitu juga teman masyarakat yang mungkin memberikan informasi karena mungkin merasa malu gitu, ujung dari hasilnya, outputnya adalah berupa indikator agregat menunjukkan satu kondisi di satu wilayah gitu. Oke. Nah ini tadi kan disampaikan ya, kalau informasi yang disampaikan tidak sebenarnya dan menjadi bias gitu Pak ya. Dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri itu apa Pak? Ya tentunya program-program pemerintah akan jadi salah. Kan misalkan begini, tidak informasi yang gitu harusnya ya? kita dapatkan memberikan satu arah ke kanan gitu nah, kan. Itu. Ternyata memberikan mereka jawaban dengan jawaban mereka, ternyata arahnya kok ke kiri gitu, karena tidak sebenarnya. Tentunya bagaimana pemerintah mau mengintervensi ya dengan kondisi yang sebenarnya kalau memang informasi yang didapatkan oleh pemerintah salah gitu. Tapi memang terus kita berusaha untuk saling mengevaluasi ya. Dari sisi kita juga metodologinya dinamis. Kemudian juga dari itu tadi bagaimana para petugas kita juga kita latih Pak Ilham. Teman-teman masyarakat ini semua jangan ragu. Petugas kami itu sudah dilengkapi dengan atribut, bukan pembohong istilahnya mau menipu-nipu enggak. Kita coba kita datangi, nanti kita lengkapi dengan berbagai macam atribut dan pengalaman dengan pelatihan gitu ya. Harapannya bisa mendata sesuai dengan apa tadi yang kita harapkan. Dan tentunya juga dengan SOP yang ada gitu Pak ya. Jadi nggak gujur-gujur datang dengan pertanyaan apa gitu. Karena konsep yang kita bangun Pak Ilham sama semua. Dari Sabang sampai Merauke, nggak ada bedanya. Konsepnya sama supaya nanti keterbandingan Apple kita membandingkan ya dengan kondisi yang sama, metode yang sama, tentunya akan kita bisa perbandingkan antar region ataupun antar waktunya. Oke, mudah-mudahan masyarakatnya paham juga ya, dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu. Artinya ini dampaknya itu tadi ada yang tidak terdata juga karena itu tadi informasinya tidak sesuai gitu kan. Yang seharusnya dengan penghasilan segini
karena ngerasa malu atau gimana disampaikan segini, pada saat ada pendataan untuk bantuan itu namanya tidak ada. Kelewat jadinya. Kelewat jadinya kan. Kok saya nggak dapat gitu lah. Padahal kalau di flashback lagi, oh iya kemarin waktu teman-teman dari BPS datang, informasi yang diberikan itu bias gitu. Oke. Nah ini Pak Wahyu dan juga Pak Syamsul tadi disampaikan mengenai sistemnya ya. Kita pengen tahu juga mengenai sejauh mana data yang dihimpun oleh BPS Sumsel ini digunakan sebagai skala prioritas untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah provinsi terkhusus ya. Oke. Jadi itu tadi berdasarkan potret kita, kita sampaikan kondisinya ke pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nanti juga secara mendalam, spesifik, kondisinya memang kita bandingkan misalkan bukan hanya secara makro umum saja kondisi, tapi kita lihat coba misalkan desa kota perbandingannya gimana, kemiskinan di level pedesaan masih jauh lebih tinggi, kemudian di perkotaan yang memang relatif lebih rendah, nanti intervensinya gimana untuk desa dan untuk kota. Kemudian selain jumlah tadi persentasenya, ada yang namanya indeks kedalaman ataupun keparahan Pak Apa Ilham. itu Pak? Jadi begini, dalam satu garis kemiskinan itu akan dihitung juga terkait dengan kedalaman kemiskinan. Artinya apa? Tadi kan orang-orang yang berada pengeluarannya di bawah garis kemiskinan adalah orang miskin. Nah harapannya orang-orang miskin ini tidak terlalu dalam. Nah, kemudian juga tingkat keparahannya. Nah, tingkat keparahannya juga demikian Pak Ilham. Ini mungkin agak sedikit teknis juga. Antar orang miskin juga jangan bervariasi. Harapannya mengelompok gitu loh. Ada orang miskin itu dengan pola yang sama. Sehingga akan intervensinya itu cepat gitu. Kita angkat ini ya sama gitu. Tapi kalau antar variasinya beda, orang miskin ini ya tentunya intervensinya jadi agak luas ya. Ini berbeda, komunitas ini ada berbeda. potensi untuk perkembangannya gitu Pak ya. Betul. Jadi itu yang perlu kita jaga selain dari sisi makronya, umumnya, tapi juga bagaimana kedalaman Nah, hal-hal seperti ini yang kita sampaikan ke pemerintah daerah sehingga Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa mengintervensi apa sih sejatinya yang harus kita lakukan untuk mengatasi tadi dari sisi informasi-informasi yang kita sampaikan. Oke. Dan ini mungkin juga ada kaitannya dengan Pak Syamsul juga sebagai tim di lapangan juga gitu Pak ya. Ini sebagai informasi juga untuk masyarakat kita. Tadi kan disinggung sedikit oleh Pak Wahyu mengenai jangan adanya pengelompokan masyarakat yang miskin dengan miskin gitu. Itu yang seperti apa secara bahasa kita gitu Pak? Baik, BPS itu selain merilis angka kemiskinan juga ada yang dinamakan kategori miskinnya Pak. Ada yang sangat miskin, ada yang miskin, hampir miskin, ada lagi yang tidak miskin dan satu lagi yang saya lupa. Nah di sini, tetapi jangan lupakan yang penduduk yang hampir miskin. Kadang ketika kita fokus di dua kategori yang di bawah garis kemiskinan itu, tetapi lupa dengan kategori yang hampir miskin. Dinamika ekonomi kita itu masih inilah kurang belum sempurna lah istilahnya ya. Kadang ketika ada suatu kejadian seperti COVID segala macam yang tadinya hampir miskin, yang di luar kategori yang kemiskinan tiba-tiba jatuh. Nah itu yang kita tidak bisa ini kan mempertahankan itu. Makanya program pemerintah harus menyeluruh, bukan hanya prioritas yang sangat miskin dan miskin, tetapi yang hampir miskin juga tolong diperhatikan. Jadi program-programnya juga harus disesuaikan dengan kondisi kategori. Karena kita yakin juga bahwasanya pemerintah sudah melakukan banyak sekali program gitu Pak ya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Syamsul tadi merata gitu Pak ya, supaya angka-angka yang tadi udah hampir naik tetap bisa naik lagi, jangan sampai turun lagi gitu. Oke. Dan juga Mancik-Bicek dulu galau-galau, menarik sekali obrolan kita untuk di pagi ini. Tapi kami akan segera kembali untuk Anda, jangan kemana-mana karena ada beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Kita iklan lagi Pak ya.
Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, kita masuk lagi. Oke, mencibicak dulu gala-gala di Manapun Prado, dan saat ini sudah 43 menit melanggar dari jam 9 pagi. Kita masih di obrolan Sriwijaya Pagi. Tentunya masih dengan rekan-rekan dari BPS Provinsi Sumatera Selatan, yaitu masih dengan narasumber kita, yaitu ada Bapak Muhammad Wahyu Yulianto, SSI, SSTMSI, yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Didampingi juga ada Pak Syamsul Munawar, SSTMSI. Jadi untuk di dalam waktu dekat apa yang menjadi program dari BPS Provinsi Sumsel ini? Iya. Mungkin ini juga sejalan dengan program untuk pengentasan kemiskinan juga sih salah satunya. Ada pendataan lengkap terkait dengan koperasi dan UMKM yang sekarang lagi berjalan pelatihan petugasnya. Dan kalau pendataan lapangannya mulai dari tanggal 15 September hingga 14 Oktober kalau nggak salah ya. Jadi di sini tetapi untuk Sumatera Selatan wilayahnya tidak semua didata karena ada beberapa yang sudah didata di tahun 2022. Sekarang tinggal hanya 9 kabupaten kota saja yang belum dilaksanakan UMKM-nya.
ini kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan memang tugas kami yang tadi ya sebagai pengumpul datanya saja. Ingin membantu pemerintah juga untuk menyiapkan database ya terkait dengan data UMKM tersebut. Gitu. Itu juga sejalan dengan apa yang nanti kedepannya untuk setidaknya bisa membantu pengentasan kemiskinan tadi dengan mendapatkan data-data tersebut. Nah ini ada kolaborasi artinya Pak ya yang dilakukan dengan kementerian apa tadi? Koperasi gitu. Jadi artinya di sini teman-teman UMKM juga bisa ada pelatihannya juga ikutan di situ. Tapi kalau untuk yang mau daftar nggak bisa lagi kayaknya untuk pelatihan itu? Karena petugas ini bukan pelatihan. Petugas pelatihannya gitu. Bukan pengusahanya. Bukan pengusahanya. Petugas mengambil datanya. Mengambil datanya gitu. Jadi memang ini Pak Ilham saya tambahkan bahwa selama ini kan kita tahu bahwasanya perekonomian kita terbesar itu adalah ditopang oleh usaha UMKM gitu. Akan tetapi selama ini pemerintah itu tidak tahu data sesungguhnya terkait dengan berapa sih jumlah UMKM di Indonesia ataupun di Sumatera Selatan. Kemudian kini sekali lagi BPS diberikan tugas kembali oleh pemerintah untuk melihat bagaimana sih kondisi ataupun identifikasi sebenarnya apa usaha-usaha UMKM yang kelasnya tadi mikro, kecil, menengah. Ya mungkin kalau yang diutamakan ke depannya tadi dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan adalah untuk usaha-usaha mikro ini. Mikronya. Karena mungkin yang masyarakat ketahui mikro ini usaha yang relatif cepat sekali terkena dampak perkembangannya. Kalau mungkin tidak bisa tumbuh cepat mati gitu kan. Makanya harapannya kita akan mendapatkan informasi usaha mikro kecil ini sehingga nanti masyarakat bisa diberdayakan. Mereka salah satu tadi intervensi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain mereka diberikan bantuan langsung gitu ya, akan tetapi dalam proses jangka panjang mereka juga harus diberdayakan kan, diberikan kail lah supaya mereka juga bisa hidup gitu mandiri. Sehingga salah satu informasi terkait dengan usaha mikro kecil tadi nanti masyarakat sama pemerintah tentunya bisa melihat kinerjanya gimana, jumlahnya berapa sih di Sumatera Selatan ini, sehingga yang perlu diintervensi nanti bagaimana, sehingga harapannya ke depan mereka bisa tumbuh dan bisa menopang perekonomian bukan hanya dari sisi keluarganya, tapi memang sebenarnya UMKM juga menopang perekonomian di satu wilayah. Gitu. Termasuk kita di Kota Palembang juga gitu Pak ya. Ya, 50 ini, dan sekarang kita di tahun 2023 ini BPS mendata di 215 kabupaten kota. Dan tadi dari 17 kabupaten kota Sumatera Selatan untuk 8 wilayah sudah dilaksanakan di tahun 2022 dan 9 wilayah lagi dilaksanakan di tahun 2023. Sekali lagi kami mohon dukungan stakeholder pemerintah daerah, baik itu dinas OPD dan terutama adalah masyarakat, para pelaku usaha UMKM. Supaya kita bisa mengidentifikasi, menginventarisir terkait dengan usaha-usaha UMKM yang ada di Sumatera Selatan, sehingga tentunya nantinya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan UMKM dan tentu itu imbasnya nanti kepada masyarakat. Baik, dan ini ada kaitannya juga dengan UMKM mengenai Sumsel. Bagaimana untuk perkembangan datanya itu Pak? Dengan jumlah peningkatan atau penurunannya ada? Kita memang ini kan baru pertama kali kita laksanakan ya. Kita berdasarkan mendapatkan informasi lah, kita dapat dari berbagai pihak. Salah satunya adalah target UMKM kita ini adalah kurang lebih di 9 kabupaten itu. Ya 220.000 unit usaha. Gitu. Nah nanti kita akan update. Ya kemarin kita juga sudah
mendapatkan mencoba mendapat informasi dari stakeholder terkait yang berkepentingan, misalkan OJK yang ada binaannya, kemudian DCPB, Bank Indonesia ataupun Bank daerah juga, Bubble gitu, dan beberapa stakeholder yang karena kan di Pro 4 FM juga ada program UMKM. Nah, jadi ketika betul. ajak obrolan seperti ini, jawaban mereka itu lumayan terpuas. Ada yang sudah tersentuh bantuan dari pemerintah. Nanti juga akan kita tanya, apakah usaha Bapak Ibu itu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, ataukah pernah mendapatkan kredit dari bank dan tertentu, itu nanti kita tanyakan. Kalau memang tidak ada, nanti bisa kita identifikasi dari sejumlah UMKM yang ada di Sumatera Selatan yang sudah pernah mendapatkan bantuan ataupun yang sudah mendapatkan kredit, kemudian bagaimana sih permasalahannya gitu. Sehingga lebih tepat lah nanti kebijakan tentang perbaikan UMKM ke depannya. Gitu. Oke, jadi artinya ini memang ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman UMKM kan, kok aku nggak dapat gitu, yang ini dapat gitu. Jangan sampai nggak terdata. Jangan sampai nggak terdata. Nah, ini terdata itu di mana itu wewenangnya itu Pak? Usaha keluarga, usaha menetap, usaha tidak tetap, usaha keliling. Oh gitu. Semua itu. Semuanya kena. Dan semua sektor, bukan hanya perdagangan. Jasa selama juga. ini kan UMKM kita mungkin hanya pada fokus industri, kayak ya kan? makanan gitu. Kayak makanan. Sebenarnya sekarang enggak. Misalkan ada usaha juga. Misalkan orang yang bergerak di penggalian, ya itu juga termasuk tercakup mereka juga tuh Pak ya. Menggali ini juga mereka termasuk usaha gitu. Kemarin juga ada yang datang ke sini tuh jasa kayak bekam gitu Pak. Nah iya itu betul. Itu kena juga Jasa-jasa. Jasa-jasa gitu, pijit-pijat itu. Jadi artinya di sini masyarakat juga harus memahami gitu ya, apa yang menjadi kategori UMKM betul. gitu. Nanti ungkapkan saja mereka bergerak pada sektor usaha apa, pijit kah, salon kah, ya kan, makanan kah, industrinya, perdagangan dan atau pengangkutan dan sebagainya, atau persewaan. Nah, itu kita akan data secara lengkap gitu. Oke. Nanti bisa kita ketahui, di sektor ini ya di Sumsel itu jumlahnya sekian. Kelasnya adalah misalnya kelas mikro, kecil, menengah. Nah, nanti juga kendalanya apa di setiap sektornya gitu. Dan dengan itu juga mungkin bisa menjadi solusi. Betul. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman UMKM gitu kan. Supaya bisa diatasi semua gitu. Ya. Oke. Baik. Nanti karena ini menyeluruh di 9 kabupaten kota, waktunya sangat terbatas, Pak Ilham. Pelaksanaan itu tanggal 15 Oktober sampai 14 September. Kalau nanti ya mungkin usaha Bapak Ibu ada yang mungkin belum didatangi gitu ya. Segera laporkan aja ke kita. Oh, jadi bisa datang ke kantor BPS ke langsung. kantor BPS juga atau nanti ada call centernya ya. Kita sampaikan di publisitas kita nanti. Nah, artinya tidak boleh ada yang terlewat nih. Itu disayangkan sekali gitu kan. Usaha yang ada. Nanti takutnya itu tadi saya punya usaha ini kok nggak pernah dapat bantuan, diperhatiin. Memang Bapak Ibu nggak punya gerakan gitu. Nah ini juga saya yakin ada beberapa teman UMKM juga yang lagi monitor siaran kita. Ini mengenai datang ke kantor BPS. Ini bagaimana mekanismenya, jangan sampai nanti datang tapi tidak membawa apa yang harus menjadi persyaratannya dan termasuk alamatnya juga di mana itu Pak? Tapi sebenarnya tidak datang dalam artian kita hanya ingin bahwasanya Bapak Ibu masyarakat luas itu memberikan informasi terkait dengan saja. unit usahanya gitu. Ya memang petugas kami sih sudah dilatih untuk menyasar ya, menyisir ke satu wilayah misalkan RT gitu ya Pak. Kita akan data. Mungkin nanti di batas waktu yang ada, misalkan ya tiba-tiba usaha Bapak Ibu atau rumah tangga Ibu yang mungkin kelewat, karena kadang mereka juga petugas kami ketika datang pintunya dikunci apa semua orangnya ini jangan sampai terlewat gitu. Jadi karena bisa tidak harus datang tapi bisa terlewat, kita identifikasi di situ. Jadi semuanya ada jalan gitu semua Pak ya. Ada jalan. Harapannya semua pelaku UMKM itu terdata, jangan sampai ada yang terlewat. Oke, baiklah. Sebagai tambahan. Boleh Pak. Wilayah untuk tahun ini itu diantaranya adalah Kabupaten Lahat, Oku Selatan, Oku Timur, Empak Lawang, Pali, Muratara, Kota Perbumuli, Pegararan dan Lubuk Linggau. Oh, jadi lumayan banyak juga Pak ya. 9 kabupaten kota. Tapi kalau untuk musim Banyuasin belum ya?
Sudah. Oh sudah tahun lalu ya. Itu kementerian yang melaksanakan. Oh yang melaksananya beda. Beda. Oke lah kalau begitu. Dan ini waktu kita semakin di penghujung perjumpaan, padahal masih banyak sekali yang pengen kita gali gitu ya. Karena keterbatasan waktu ini mungkin sebagai penutup apa yang pengen disampaikan oleh baik itu Pak Wahyu dan juga Pak Syamsul untuk beberapa menit ke depan. Silakan Pak. Baik, terima kasih pada semua pemirsa Pro 4 FM RRI Palembang dimanapun berada. Sekali lagi kami dari BPS sesuai dengan tugas dan fungsi kami adalah penyedia data statistik dan kita melakukan kegiatan sensus dan survei dan itu kegiatannya itu setiap periodik ada dan ada yang lengkap, ada yang juga sampel gitu mungkin. Ada rumah tangga yang akan kita datangi, usaha-usaha unit usaha yang kita datangi. Jadi tolong sambut petugas kami dengan baik dan tentunya berikan jawaban sesuai dengan fakta atau apa adanya yang memang kondisi Bapak Ibu sekalian gitu. Sehingga tentunya akan memberikan satu informasi yang valid, yang akurat, sehingga ketika data itu kita sampaikan menjadi satu informasi agregasi data dan memberikan satu informasi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan nanti tentunya ujungnya kepada akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, masyarakat tentunya secara luas itu. Oke, mudah-mudahan paham semuanya ya. Dan ini Pak Syamsul juga nih, yang langsung ke lapangan juga sebagai ketua timnya. Bagaimana yang ingin disampaikan? Saya hanya menyampaikan kepada para petugas saja. Ke petugas. Jaga kesehatan, karena kegiatan BPS bukan hanya satu, jadi banyak sekali. Mohon dalam lakukan dengan baik, lakukan dengan baik sesuai dengan SOP-nya, terutama tadi jaga kesehatan, jangan sampai nanti dalam pelaksanaannya itu ada hal-hal yang di luar SOP-nya. Itu saja sih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Wahyu, Pak Ilham, dan juga Pak Syamsul juga ya yang sudah meluangkan waktunya. Pokoknya semangat terus dengan apa yang akan dilakukan di BPS ya. Amin. Kita nantikan kembali kedatangannya di RRI Palembang, tentunya dengan informasi yang lain lagi ya. Dan tentunya Mancik-Bincik dulu galau-galau kita harus berpisah karena waktu kita sudah di penghujung. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami sejak 1 jam belakang ya. Dan pastinya jangan kemana-mana karena masih banyak rangkaian program yang bakal kami rewangi untuk Mancik-Bincik di sepanjang Senin tanggal 4 September 2023. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rasanya marem masuk ke mulut.
dicolet sambal terasi, bukan lenggang sembarang lenggang. Ini lenggang Palembang, siaran di Pro 4 RRI. Selama seminggu, dulur